Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 78-80 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Menjadi bersemangat. Episode 78. Billy memandang Jeannie, yang berlutut di depannya, dan menjadi bersemangat. Ini adalah wanita yang dicintai Billy selama 3 tahun. Dia juga wanita yang paling menyakiti Billy. Beberapa saat yang lalu, Wang Jeannie terus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf kepada Billy. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat Billy menyesali perceraiannya. Dia bahkan ingin Billy berlutut dan meminta maaf padanya. Billy sedang menunggu hari ini. Tunggu, 3 kata itu. Jeannie, 3 kata ini, kamu membuatku menunggu. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mengucapkan kata, maaf kepadaku, haha. Billy menang. Maaf, maafkan aku, suami, ini semua salahku, bisakah kamu memaafkanku? Sambil berlutut, Jeannie meraih celana Billy dan memohon dengan getir, dan dia sudah menangis. Siapa yang mengira bahwa kecantikan nomor 1 di Yunzu, Bai Fumei, yang tidak memiliki titik buta dalam 360 derajat, akan mengalami hari yang begitu sederhana. Billy acuh tak acuh dan bertanya, kamu melakukan kesalahan padaku, dan kamu tidak meminta maaf sampai sekarang. Bagaimana kamu bisa memintaku untuk memaafkanmu? Jeannie menyeka air matanya dan menjelaskan, suamiku, kamu telah salah paham. Sebenarnya, aku tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepadamu. Billy langsung marah, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Jeannie berkata dengan cepat, dengarkan aku benar-benar bingung saat itu, dan aku ditipu oleh Fang Chao dan dibujuk ke hotel olehnya. Namun, kami tidak melakukan apa-apa, jadi kamu datang untuk mengantarkan makanan. Setelah kamu pergi, aku merasa kasihan padamu. Aku meninggalkan hotel di tempat dan pulang untuk memasak untukmu. Tapi masakan gorenganku tidak enak. Aku memesan takeout untukmu karena aku takut kamu tidak menyukainya. Ada pengawasan di pintu rumah kita. Video dan jam pulang saya hari itu masih ada. Anda bisa memeriksanya sendiri untuk melihat apakah saya pulang pertama kali. Atau, Anda dapat memverifikasi secara langsung. Ketika sampai pada kalimat terakhir, Jeannie masih sedikit malu. Billy sedikit kewalahan, dia tidak tahu apakah yang dikatakan Jeannie adalah kebenaran, atau kebohongan yang sengaja dibuat untuk kembali bersamanya. Billy juga tidak ingin mencari tahu. Bahkan jika itu benar, pada saat itu, kamu sudah memiliki ide untuk mengkhianatiku, dan aku masih tidak bisa memaafkanmu. Billy berkata dengan acuh tak acuh. Jeannie menangis lagi, suamiku, aku mengalami kesulitan. Orang yang aku cintai selalu adalah kamu. Aku ditipu oleh Fang Chao karena aku ingin melakukan sesuatu untuk keluarga terlalu banyak. Seperti yang Anda tahu, ayah dan paman saya di keluarga memperebutkan properti. Ayah saya tidak memiliki putra, dan perusahaan pasti akan diserahkan kepada Wang Shaoji di masa depan, jadi orang tua saya telah menekan saya untuk mendapatkan milik saya. Menggunakan kembali nenek sebanyak mungkin. Cara melakukannya. Hal-hal ini tidak perlu dikatakan Jeannie, Billy juga tahu. Billy berkata, saya akan berasumsi bahwa Anda tidak punya pilihan selain terus mengatakan bahwa Anda mencintaiku, bukankah menurut Anda itu lucu? Anda sangat mencintai saya sehingga Anda tidak akan membiarkan saya menyentuh Anda selama 3 tahun. Jeannie menangis, inilah yang diminta ibuku, dan aku juga ingin menjadi suami dan istri sejati denganmu, tetapi ibuku tidak mengizinkannya. Kamu percaya padaku, aku masih wanita murni, dan aku bisa menjadi suami istri yang nyata denganmu malam ini. Jeannie berkata, menarik jas Billy lagi. Billy menepis Jeannie, jangan sentuh aku. Billy berkata, Jeannie, kamu tahu sendiri, jika aku masih menyia-nyiakan Billy hari ini, atau Billy yang mengantarkan makanan setiap hari, kamu tidak akan pernah berlutut di depanku hari ini dan mengucapkan kata-kata ini. Kamu meminta maaf hanya karena kamu tahu aku kaya. Aku tidak suka wanita yang sangat mencintai uang, kita tidak bisa kembali bersama. Jeannie dengan cepat menjelaskan, saya tidak suka uang, saya mencintaimu. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Jeannie, Billy mengabaikannya. Gembira, Jeannie melemparkan dirinya langsung ke pelukan Billy. Awalnya ingin mencium Billy, tapi Billy menghindarinya. Jangan lakukan ini, lepaskan aku.
Billy ingin menyingkirkan Wang Jiani, tetapi kedua tangan Wang Jiani seperti menempel di tubuh Billy, kecuali dia menggunakan kekerasan, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Jangan lepaskan. Jiani memegang Billy dan bertingkah seperti bajingan. Anda. Billy tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan, kan? Langkah ini juga merupakan langkah yang diajarkan Song Hongye kepada Jiani. Sambil menggendong Billy, Jiani bertanya, kamu membelikanku villa di Phuket, kan? Kau tahu aku paling menyukainya, aku sangat ingin pergi ke villa di sana selama beberapa hari, dan minum serta menonton laut bersama kamu. Dan di sini, saya sangat menyukai villa ini, bisakah saya pindah ke sini? Aku ingin memberimu seorang putra dan putri, oke. Serangan lembut Jiani pernah melunakkan hati Billy. Namun, Billy bukanlah seseorang yang mudah ditipu. Dia kejam dan mendorong Jiani ke tempat tidur. Karena tempat tidurnya sangat empuk, Jiani tidak akan jatuh. Kemudian, Billy berkata, Jiani, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sebelum aku mengungkapkan identitasku, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Tetapi jika Anda menunggu sampai saya menjadi presiden dan kemudian melakukan ini, saya hanya akan menganggap Anda menjijikkan. Setelah berbicara, Billy takut terjerat oleh Jiani lagi, jadi dia berjalan keluar dari kamar. Di lantai pertama, Billy berkata kepada Song Hongye, yang berpura-pura sedang menelepon, Song Hongye, bawa Jiani pergi, aku akan istirahat. Melihat wajah marah Billy, Song Hongye dengan cepat meletakkan telepon dan berkata, oh, aku akan pergi menemuinya, berjalan cepat ke lantai 3, Song Hongye membuka pintu kamar dan menemukan bahwa Jiani menangis di bawah selimut Billy. Song Hongye buru-buru melangkah maju dan mengambil tisu untuk Wang Jiani, nyonya tertua, apa yang kamu lakukan? Kamu menangis dengan ingus dan air mata. Bagaimana kamu bisa membiarkan Billy tidur? Jiani memeluk Song Hongye dan menangis. Apa yang harus saya lakukan? Billy tidak memaafkan saya bahkan berlutut untuknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya berlutut. Wow, Song Hongye menepuk pundak Jiani dan menghibur, jangan khawatir, ini pertama kalinya, bagaimana orang bisa memaafkanmu dengan mudah? Datang saja beberapa kali lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jiani bertanya. Tepat pada saat ini, guntur terdengar di langit di luar ruangan. Ini akan hujan. Song Hongye punya ide dan berkata, pergi ke halaman, berlutut dan mohon pengampunan Billy, dan katakan bahwa dia tidak memaafkanmu, kamu terus berlutut di sana dan tidak bisa bangun. Iya. Jiani juga menyerah, dia ingin menjadi Nyonya Ye yang dikagumi oleh ribuan orang sesegera mungkin. Song Hongye membawa Jiani ke bawah, dan berkata kepada Billy dengan hormat, Tuan Ye, saya mengganggu Anda malam ini, maka kita akan pergi dulu. Billy juga tidak keluar untuk melihat mereka pergi, saya akan meminta sopir untuk membawa Anda keluar. Billy mengatur agar pengemudi mengirim mereka, tetapi begitu Jiani keluar dari halaman, dia berlutut lagi, Billy, jika kamu tidak memaafkanku hari ini, aku tidak akan bangun. Berpengalaman. Episode 79. Song Hongye adalah penasihat Jiani, dan metode utamanya adalah membiarkan Jiani menguntit dan bertarung. Dia berpengalaman dan mengenal pria dengan sangat baik. Saya tahu bahwa banyak pria yang keras mulut dan berhati lembut, dan wanita, terutama wanita cantik, yang mengambil inisiatif untuk mengejar dan meminta maaf dengan mudah diterima. Song Hongye berpura-pura mengalami kecelakaan, berjalan ke villa lagi, dan berkata kepada Billy, Billy, lihat, Jiani berlutut untuk meminta maaf padamu lagi, dan berkata bahwa jika kamu tidak memaafkannya, dia akan bangun. Saya baru saja membaca ramalan cuaca, dan akan ada hujan lebat segera. Mengapa Anda tidak memaafkannya terlebih dahulu, atau nanti akan hujan dan dia akan terus berlutut? Apa yang harus saya lakukan? Dalam 3 tahun terakhir, kamu telah merawatnya dengan sangat baik sehingga kamu bahkan tidak batuk atau pilek. Kamu tidak ingin dia sakit, kan? Song Hongye tahu betul bahwa jika Jiani jatuh sakit, Billy pasti akan merasa tertekan. Billy memang akan merasa tertekan, tetapi dia tidak akan memaafkan Jiani karena ini. Pengkhianatan adalah masalah prinsip jika dia dimaafkan seperti ini, maka biaya dan harga kesalahannya terlalu rendah. Billy ingat bahwa ketika dia datang sekarang, langit masih penuh bintang, berpikir bahwa itu tidak akan hujan, jadi dia berkata, dia ingin berlutut, jadi berlututlah. Setelah berbicara,
dia tanpa henti berjalan menaiki tangga dan pergi ke kamar tidur di lantai 3. Song Hongye keluar lagi, berpura-pura membujuk Jeannie untuk pergi, tetapi sebelum pergi, dia berkata kepada Jeannie, "Ayo saudari." Setelah sekitar 10 menit, ada suara guntur lain di langit. Billy datang ke jendela kamar tidur di lantai 3, dan menemukan bahwa langit penuh bintang sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada bintang. Sebaliknya, itu hitam muram. Tepuk tangan lalala. Tetesan air hujan terus berjatuhan. Hari ini adalah cuaca paling aneh yang pernah saya lihat. Billy menghela nafas dengan emosi. Dia ingat bahwa ketika dia melihat ramalan cuaca di pagi hari, dia tidak melaporkan bahwa malam ini akan hujan. Dia merasa bahwa mungkin Tuhan melihat Jeannie, gadis yang selingkuh, berlutut, dan memutuskan untuk menurunkan hujan untuk menghukumnya. Gerimis jatuh di rambut panjang Jeannie yang indah dan halus, di wajahnya yang halus, dan di rok mewahnya yang mahal. Billy berdiri di lantai 3, menatapnya melalui jendela. Karena ada lampu taman tempat dia berlutut, Billy bisa melihat Jeannie bahkan di tengah malam. Pada saat ini, Billy melihat mantan istrinya basah kuyup di tengah hujan, tanpa belas kasihan, dan bahkan memiliki sensasi balas dendam. Semua orang harus disalahkan. Jeannie, berlutut, aku tidak akan berhati lembut. Billy berbicara tanpa suara di dalam ruangan. Perlahan-lahan, hujan menjadi semakin deras, dan angin menjadi bersiul. Hujan deras menyerang tubuh Jeannie dengan panik, dan seluruh tubuhnya dengan cepat basah kuyup. Rambutnya basah semua, dan benar-benar kehilangan lapisan sebelumnya, dan semuanya menempel di kulit kepala. Riasannya hilang semua, dan riasan halus yang dia kenakan selama 1 jam sebelum dia datang telah menghilang. Namun, bahkan saat ini, bahkan jika ini seharusnya menjadi saat ketika semua orang sangat malu, Billy menemukan bahwa Jeannie masih sangat cantik saat ini. Wanita ini benar-benar cantik yang belum pernah dilihat dalam 1000 tahun. Dia sangat malu dengan hujan, namun dia sangat cantik. Tidak heran Billy sangat menyukai Jeannie di masa lalu, dia sangat cantik. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak pernah mendapatkannya, Billy merasa menyesal. Sejujurnya, Billy dan Jeannie sekarang sudah bercerai dan tidak memiliki penyesalan emosional. Seperti yang tertulis dalam Harapan, Si Murong, Billy tidak pernah meminta Jeannie untuk memberinya seumur hidup, yang dia inginkan hanyalah saat itu, dan yang dia inginkan hanyalah proses cinta yang kuat. Namun, proses Billy memiliki penyesalan. Itu adalah Jeannie tidak pernah menjadi wanita Billy. Billy memandang Jeannie, yang fitur wajahnya sangat halus sehingga orang bisa menjilat layar, dan tiba-tiba memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Haruskah aku menjadi bajingan lagi? Berpura-pura memaafkannya dulu, dan meninggalkannya malam ini. Tunggu sampai besok, lalu berbalik dan menyangkal siapapun. Ide hanyalah ide, bagaimanapun juga, ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup Billy. Tidak mungkin bagi Billy untuk melakukan hal seperti itu. Billy hanya berhenti menatapnya, sehingga ide jahat ini perlahan menjadi kenyataan. Dengan cara ini, 1 jam telah berlalu, dan meskipun hujan telah sedikit berkurang, itu tidak berhenti. Billy datang ke jendela lagi dan menemukan bahwa Jeannie masih berlutut. Billy menghela nafas, mungkin dia harus turun dan memberitahu Jeannie bahwa Billy tidak akan pernah memaafkannya tidak peduli berapa lama dia berlutut. Namun, dia takut Jeannie akan mengganggunya seperti yang dia lakukan barusan. Kejam, Billy menunggu 1 jam lagi. Selama 1 jam, Billy telah melihat Jeannie untuk melihat apakah dia akan malas dan istirahat. Namun, Jeannie berlutut di sana, tidak bergerak. Jeannie. Billy tahu bahwa Jeannie adalah wanita tertua, dan tidak seperti Hanakin yang kuat, Jeannie tidak akan pernah tahan dengan hujan seperti itu. Benar saja. Setelah 2 menit, Jeannie tiba-tiba menjadi goyah. Dengan keras, Jeannie jatuh ke satu sisi dan pingsan. Hampir secara naluriah, Billy bergegas turun dan berlari keluar rumah sakit. Jeannie. Jeannie. Billy menepuk wajah Jeannie dan mencoba membangunkannya. Namun, Jeannie tidak menanggapi sama sekali. Billy telah tinggal di medan perang, orang-orang berpura-pura mati atau pingsan, dan mereka tidak bisa lepas dari mata Billy. Oleh karena itu, Billy yakin pada saat ini bahwa Jeannie benar-benar pingsan. Jadi, Billy mengambil Jeannie, kembali ke villa, dan meletakkannya di sofa di aula di lantai pertama. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Billy memeluk Jeannie.
Setelah 3 tahun sebagai suami istri, Billy akhirnya mendapatkan kehormatan ini. Memikirkan hal ini, Billy tidak bisa menahan perasaan ironis. Tuan. Pelayan itu mendengar suara itu dan berjalan keluar dari kamar pelayan itu. Billy mengambil handuk yang diberikan oleh pelayan itu, dan sambil menyeka hujan dari Jeannie, berkata kepada pelayan itu, telepon 120. Ya Pak. Ambulans segera tiba, dan dokter membawa Jeannie ke dalam mobil. Sebelum pergi, Billy menginstruksikan staf medis wanita, setelah dia bangun, jangan katakan padanya bahwa saya membawanya ke rumah, Anda baru saja mengatakan bahwa saya menjemputnya di luar halaman. Staf medis wanita agak tidak jelas, jadi dia menjawab dengan datar, oh, bagus. Kemudian, Billy memberi staf medis nomor telepon keluarga Jeannie. Setengah jam kemudian, rumah sakit afiliasi Yunzu. Jeannie meneteskan air mata dan bangun sejak lama. Dan Song Hongye, serta keluarga Wang, semuanya datang. Wang Jeannie baik-baik saja, tetapi kedinginan, dan keluarganya tidak mempedulikannya. Mereka lebih khawatir tentang hasil temuan Jeannie terhadap Billy. Sulan bertanya, Jeannie, bagaimana kamu berbicara dengan Billy? Jeannie terisak dan berkata, Billy sangat kejam, saya berlutut selama 2 jam, dan dia tidak memaafkan saya. Song Hongye melirik Jeannie dan bertanya kepada perawat, ketika Anda menjemputnya, apakah dia berbaring di rumah atau di halaman? Perawat itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, melihat bahwa Jeannie sangat menyedihkan, dia sangat tidak puas dengan Billy. Sungguh, bisakah pria kaya melakukan ini? Untuk membuat wanita cantik seperti itu berlutut dan meminta maaf kepada seorang pria. Aku tidak mau mendengarkannya. Perawat wanita. Episode 80. Apakah itu perawat, dokter, atau pilot atau pengusaha? Mereka juga pria dan wanita, dan mereka juga memiliki perasaan sesama jenis. Kecantikan seperti Jeannie, di mata seorang perawat wanita, seperti peri. Wanita seperti itu harus dipegang di telapak tangan oleh seorang pria, jadi bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf kepada seorang pria? Sangat keterlaluan. Perawat wanita ini sebenarnya adalah seorang feminis, dia memiliki akun feminis dengan banyak penggemar di Weibo, dan dia sering memposting dan berbicara untuk jenis kelamin yang sama. Tahun lalu, pianis terkenal Qin Lang menikah dan menikahi seorang istri manis yang belasan tahun lebih muda darinya. Istri itu tidak hanya muda, tetapi juga cantik dan berpendidikan tinggi, terutama sosoknya, yang membuat para wanita iri. Perawat wanita mengkritik Qin Lang di Weibo, mengatakan bahwa Qin Lang, seorang pria paruh baya berminyak, tidak layak menikahi istri seperti itu. Qin Lang juga seorang pianis kelas dunia, seorang jenius piano yang belum bisa muncul selama bertahun-tahun di Cina dan Asia. Di mata perawat wanita ini, pria sukses seperti itu tidak layak menikahi wanita cantik muda. Bisa dibayangkan betapa besar prasangkanya terhadap pria. Jadi perawat wanita itu sengaja berbohong, ketika kami masuk, dia berada di villa, di lantai 2 atau kamar tidur di lantai 3. Semua orang sangat senang, Billy menempatkan Jeannie di kamar, dan akhirnya dia tidak terlalu berperasaan. Tentu saja, Billy adalah seorang pria terhormat, jadi itu normal untuk dilakukan. Lagi pula, Wang Jeannie sudah pingsan, jadi dia tidak bisa dibiarkan terus terkena hujan, kan? Perawat wanita melanjutkan, ketika kami mengangkat Nona Wang, kami menemukan bahwa tubuhnya telah kering. Kecuali rambut dan pakaiannya, yang basah, tidak ada hujan di lengan, paha, dan betisnya. Perawat wanita itu jelas berbohong, Billy baru saja membawa Jeannie masuk dan meletakkannya di ruang tamu. Billy juga hanya menyeka wajah dan lehernya dengan handuk, dan dia tidak menyentuh tempat lain sama sekali. Mendengar ini, beberapa orang menjadi terkejut. Mungkinkah Billy menghapusnya untuk Jeannie? Jeannie bahkan sedikit pemalu. Dia benar-benar berharap itu yang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa ada pelayan di villa, dan belum tentu Billy yang melakukannya. Pada saat ini, perawat wanita melanjutkan, juga, saya menemukan bahwa pakaian Nona Wang sedikit berantakan. Saya curiga pria di villa mungkin mengambil keuntungan dari Anda. Apa? Mendengar kata-kata perawat, Jeannie dan Sulan sama-sama senang. Jeannie berkata dengan gembira, Billy masih mencintaiku, jadi aku tahu dia mencintaiku. Perawat wanita sangat bingung dan berkata, Nona Wang, Anda terlihat seperti peri, pria seperti apa yang Anda inginkan? Mengapa Anda berlutut untuk seorang pria? Perilaku seperti ini terlalu memalukan bagi seorang wanita.
Saya tidak berpikir orang itu sangat baik. Dia punya uang, dan tinggi badannya sepertinya tidak 180. Dia cacat kelas 2. Nona Wang, jika Anda ingin menemukan seseorang, saya dapat memperkenalkan mereka kepada Anda. Mereka tinggi, tampan, dan kaya. Ketika Song Hongye mendengar ini, dia mengeluarkan 100 yuan dari tasnya dan menyerahkannya kepada perawat. Oke, kamu bisa keluar, itu bukan urusanmu. Beraninya kau menyebut Billy cacat kelas 2. Jika bukan karena orang super kaya seperti Billy, bahkan Song Hongye ingin mengambilnya. Setelah perawat meninggalkan bangsal, Jeani dengan senang hati berjabat tangan dengan Sulan untuk merayakan. Bu, apakah Anda mendengar saya? Billy mungkin mencium saya ketika saya dalam keadaan koma barusan. Sulan berkata dengan gembira, aku mendengarnya, putriku sangat cantik, Billy tetaplah seorang pria, bagaimanapun dia bisa menahan diri ketika dia melihatmu. Apakah ini berarti dia memaafkanku? Jeani memandang Song Hongye, ahli strategi. Song Hongye tersenyum dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa Billy hanya keras di mulutnya, dan dia mungkin memaafkan Anda di dalam hatinya, tetapi sebagai seorang pria, sebagai presiden, dia terlalu peduli dengan wajahnya. Jeani, terus bekerja keras, cepat atau lambat, dia akan kembali bersamamu. Jeani mengangguk dengan penuh semangat, memem. Wang Shaoji dan Wang Yuan juga hadir, tentu saja, mereka tidak peduli dengan tubuh Jeani, tetapi terutama ingin mengetahui sikap Billy terhadapnya. Wang Yuan berpikir dalam hati, Billy benar-benar memanfaatkan Sister Jeani ketika dia tidak sadarkan diri. Sosokku lebih baik daripada kakakku. Jika suatu hari aku pingsan dengan Billy, apakah dia akan melakukan sesuatu padaku? Wang Yuan memulai fantasi yang tidak realistis lagi. Wang Shaoji melangkah maju dan berkata, Jeani, terima kasih banyak, jika aku tidak mengawasimu selama ini, dan mencegahmu hidup bersama Fang Chou sebelum menikah, tidak peduli betapa cantiknya dirimu, kamu akan tetap cantik. Diinjak-injak oleh binatang buas Fang Chou. Setelah sekian lama, apakah menurutmu Billy masih ingin menyentuhmu? Karena itu, Jeani memang sangat berterima kasih kepada Wang Shaoji. Kebohongan tentang pembukaan rumah dapat dipecahkan, tetapi sejak diperolehnya akta nikah, jika Wang Shaoji tidak menggunakan nama neneknya untuk mengawasi dengan menelepon setiap malam. Diperkirakan Jeani telah tidur dengan Wang Shaoji lagi. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh sertifikat, mereka adalah suami dan istri yang sah, dan mereka berencana untuk bersama di masa depan, Jeani tidak akan menolak Wang Shaoji. Tetapi jika itu masalahnya, Billy benar-benar tidak menyukai Jeani. Terima kasih, Saudara Shaoji. Jeani juga dengan tulus berterima kasih kepada Wang Shaoji. Setelah berbicara, Jeani mengeluarkan tabung jarum, saya pingsan karena sedih. Saya tidak perlu suntikan lagi. Saya ingin pulang dan memberitahu nenek saya kabar baik. Sebelumnya, Nyonya Wang mengatakan bahwa jika Jeani tidak dapat mengejar Billy kembali, dia tidak akan mengakui bahwa dia berasal dari keluarga Wang. Sekarang pertama kali dia memohon kepada Billy, dia telah membuat kemajuan besar, tentu saja dia ingin neneknya tahu. Setengah jam kemudian, Sishan Villa. Benarkah? Apakah perawat benar-benar mengatakan itu? Setelah mendengar ini, Nyonya Wang juga tersenyum lega, terima kasih Tuhan telah memberikan cucuku wajah yang begitu cantik, haha, selama Billy masih memikirkanmu, kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali bersamanya. Song Hongye juga setuju dan berkata, masalahnya sekarang adalah Billy harus berpura-pura kejam di permukaan. Aku takut Jeani akan pergi kepadanya lagi, dan dia bahkan tidak akan memberi Jeani kesempatan untuk bertemu. Nyonya Wang mengangguk, Billy adalah orang yang keras kepala. Itu benar. Kita harus menciptakan kesempatan bagi Jeani untuk bertemu. Apa yang harus saya lakukan? Sulan bertanya dengan tidak sabar. Dia benar-benar ingin memiliki Billy sebagai menantunya lagi. Nyonya Wang berpikir sejenak, dan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Hua-Hua, pudel yang dia pegang. Nyonya Wang melemparkan Hua-Hua ke tanah, dan kemudian menginjak kaki depan Hua-Hua. Ah! Pudel, Hua-Hua, langsung berteriak kesakitan. Nenek, ini kamu. Jeani juga terkejut, biasanya nenek sangat menyukai pudel ini. Nyonya Wang berkata, Shaoji, kamu menelepon Billy besok dan katakan padanya bahwa pudel kesayangannya, Hua-Hua, terluka.